Su Tianran berkata, aku bahkan lebih tertarik dan tertarik pada pertempuran ini setelah mendengarkan analisis kamu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Hakim sudah memasuki arena sekarang. Dia mengumumkan aturan panggung round robin sebelum dia menambahkan pengumuman final. Kelompok 1, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial versus Sekte Tang. Peserta, silakan masuk ke ruang tunggu. Akankah kontestan pertama dari fase eliminasi tunggal silakan melangkah di atas panggung? Kedua tim berdiri di waktu yang hampir bersamaan, dengan pengecualian Huo Yuhao. Pandangan mereka bertemu, dan percikan api tampak terbang dalam sekejap itu. Mata Huo Yuhao masih tertutup, seolah dia benar-benar tidur. Mata Wang Qiwer sedingin es, tapi matanya terpaku pada Huo Yuhao dari awal sampai akhir. Dia mengerutkan kening tanpa sadar ketika dia menyadari bahwa dia tidak membuka matanya sama sekali. Sekte Tang telah kehilangan putaran terakhir, dan dia sangat tidak senang dengan keputusan mereka. Apakah mereka akan memberikan putaran ini juga? Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan memimpin Shrek Academy ke chapter selanjutnya. Kita harus mengalahkan tim Kekaisaran Matahari Bulan, dan kita juga harus mengalahkan Sekte Tang. Apa yang harus aku lakukan jika mereka meninggalkan putaran ini sekali lagi? Pikiran masih berputar di kepala Wang Qiwer sementara para kontestan memasuki ruang tunggu. Nan Qiu berbisik kepada Jing Zian di sampingnya di camp Tang Sek. Apakah kamu pikir kita bisa memenangkan ronde ini? Itu Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Mereka berada di posisi kedua di chapter sebelumnya, dan aku dengar mereka berada di posisi kedua selama 2 musim berturut-turut. Mereka tidak pernah kalah dari orang lain selain tim Akademi Shrek. Jing Zian menjawab secara misterius, apakah itu berarti kamu mendukung lawan kami di chapter ini? Nan Qiu berkata, tentu saja. Kami kehilangan putaran terakhir, tetapi mengapa kita tidak mengorbankan yang ini? Lebih baik bagi kita jika kita menghemat kekuatan dan energi kita untuk melawan tim lain. Ini chapter pertama, dan jika kita akhirnya kalah di chapter ini dan kita semua akhirnya terluka dan kelelahan, bukankah itu berarti kita akan pulang? Jing Zian merasa sedikit terdiam. Apakah itu berarti kamu yakin kita memiliki kemampuan untuk mengalahkan tim Akademi Shrek? Jika kita kehilangan chapter ini dan kalah melawan Shrek Academy, bagaimana kita maju ke chapter selanjutnya? Hanya 2 tim dari masing-masing grup yang dapat maju ke perempat final. Nan Qiu membelalakan matanya. Apa? Kamu pikir Sekte Tang, sebuah sekte tanpa reputasi sama sekali, dapat berkembang ke perempat final? Apakah kamu yakin dengan apa yang baru saja kamu katakan? Kecuali jika masing-masing dari mereka sekuat kamu, bagaimana mereka bisa maju ke perempat final? Itu tidak mungkin. Pilihan mereka yang paling optimal adalah mencoba yang terbaik untuk memenangkan beberapa putaran di chapter penyisihan grup, sehingga mereka dapat memiliki peringkat yang baik di akhir. Jing Zian terkekeh dan berkata, aku tidak akan begitu yakin tentang itu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Nan Qiu selalu agak keras kepala dan menantang. Kita bertaruh apa? Bagaimana itu akan berhasil? Jing Zian menjawab, kita bisa bertaruh pada siapa yang muncul sebagai pemenang di chapter ini. Kamu mendukung tim Sun Moon Empire, kan? Aku bertaruh bahwa Tang Sekte akan memenangkan chapter ini. Jika kamu menang, aku akan membawa kamu hotel paling mewah dan mewah di Radiant City untuk hidangan lezat. Tetapi jika kamu kalah, kamu harus bertarung melawan aku 1 lawan 1 selama 10 kesempatan yang berbeda, dan berpisah selama 10 hari yang berbeda. Elemen pemusnahanmu cukup menarik. Sudut mulut Nan Qiu berkedut, dan terbukti bahwa dia mengenang kenangan yang tidak menyenangkan. Dia berunding sebentar, dan dia mengangguk dengan penuh semangat ketika berkata, baiklah, kalau begitu, ini sudah jadi kesepakatan. Kamu tidak bisa menipu. Aku merasa sudah bisa melihat makanan mewah di depanku. Jing Zian berkata dengan arogan, aku akan bertaruh denganmu, atas nama kemuliaan Tang Sek. Jika aku kalah, jadilah itu, dan yang harus aku lakukan hanyalah mengeluarkan sejumlah uang untuk mengajak kamu makan. Itu kesepakatan, kita berdua tidak bisa menipu. Ji Juan sedang duduk di sisi lain Jing Zian, dan mulutnya berkedut, tapi matanya setenang biasanya. Pandangannya terpaku pada Huo Yuhao. Pertempuran epik ini pasti akan menginspirasi aku dalam beberapa cara. Ini pertunjukanmu, Yuhao. Tetapi seberapa banyak kemampuan sejati kamu yang dapat kamu lepaskan dengan kondisi tubuh kamu saat ini? Kedua tim berada di dalam ruang tunggu pada saat ini. Xiao Hongchen memberi isyarat kepada salah satu anggota tim Kekaisaran Sun Moon, dan pemuda itu segera melompat berdiri dan melompat ke panggung kompetisi. Dia besar dan tinggi,
dan bahunya sangat lebar. Matanya dingin dan tenang, dan dia tampak sangat tenang untuk orang-orang yang memperhatikannya. Dia bisa dianggap sangat bermartabat dan agak gagah, dengan tangan yang sangat lebar, dengan jari yang panjang dan ramping. Penonton bisa mengatakan bahwa dia cukup tangguh begitu dia naik ke panggung kompetisi. Wang Dong'er menepuk tangan kanan Huo Yuhao dengan lembut di kem tangsek, dan dia berdiri dari kursinya. Huo Yuhao akhirnya membuka matanya saat dia berdiri. Matanya dingin, dan bahkan bisa digambarkan muram dan tidak berperasaan. Huo Yuhao memberikan anggukan samar ke Wang Dong'er, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Dong'er mengetuk tanah dengan kakinya dan melayang ke panggung kompetisi. Penghalang jiwa pelindung naik dari tanah saat dia melangkah ke panggung dan memisahkan para kontestan dari dunia luar. Ini Wang Dong. Meng Hongchen duduk di dalam ruang tunggu, dan dia merasa seolah-olah seember air sedingin es baru saja menyiram semangat juangnya dan memadamkan setengahnya. Senyum aneh muncul di wajah Xiao Hongchen. Sepertinya surga ada di pihak kita, dan itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak membiarkanmu mengambil poin. Jika kamu tidak sengaja kehilangan dia, kami akan memiliki masalah nyata di chapter selanjutnya. Meng Hongchen menggigit bibir bawahnya dan bergumam pelan. Kalau saja aku tahu Wang Dong adalah yang pertama, maka aku akan mengatakan Xixing memiliki belas kasihan dan tidak mendaratkan pukulan pembunuhan. Sudah terlambat sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Xiao Hongchen jelas-jelas jengkel, tapi dia sepertinya tidak terkejut dengan reaksinya sama sekali. Kamu berada di pihak siapa? Pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah apakah kita bisa memenangkan putaran ini. Mereka bertengkar di pihak mereka, sementara Wang Dong'er dan para pemuda dari tim Sun Moon Empire berjalan ke tengah panggung. Hakim melirik mereka berdua saat dia menurunkan suaranya dan berkata, ini pertarungan pertama tahap round robin. Hati-hati, kalian berdua, dan cobalah yang terbaik untuk tidak melukai atau melumpuhkan lawan kamu. Aku akan segera memisahkan kalian berdua begitu aku menganggap satu pihak untuk menang, dan tidak ada pihak yang terus menyerang. Kalau tidak, aku akan menyatakan pelanggar didiskualifikasi. Apakah kamu mengerti? Ada terlalu banyak orang yang terluka atau mati akibat putaran eliminasi, dan panitia telah memikul tekanan yang cukup besar. Wajar jika mereka menuntut hakim untuk menjadi lebih ketat dari sebelumnya. Pemuda dari tim Sun Moon Empire mengangguk dan berkata, namaku Xixing. Ingatlah namaku, mungkin itu akan mengikuti kamu selama sisa hidup kamu. Dia berbalik ke tepi di samping kampnya saat dia berbicara. Wang Dong'er mengerutkan kening dan bertanya kepada hakim, apakah anak muda sekarang semuanya konyol? Sudut mulut hakim berkedut. Bersiap untuk bertempur. Kompetisi ini bergantung pada kekuatan dan kemampuan bertarung, bukan seberapa kuat mulut kamu. Wang Dong'er berkata dengan jelas, jangan bias. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Hakim tertegun sejenak. Dia telah menjadi hakim selama beberapa putaran selama chapter eliminasi, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang berani mengancam hakim. Orang ini sedikit keterlaluan. Wang Dong'er baru saja akan berbalik dan kembali ke sisinya sendiri, tapi dia tiba-tiba melihat seseorang melambai padanya dari sisi lain. Bukankah itu Meng Hongchen? Wang Dong'er meliriknya tanpa daya, dan dia melambai kembali pada saat yang sama sebelum dia mundur ke sisinya sendiri. Meng Hongchen langsung menjadi bersemangat ketika dia berbalik ke arah Xiao Hongchen dan berkata, apakah kamu melihat itu, saudara? Dia melambai padaku. Apakah kamu melihat betapa putus asa dan tidak berdaya dia terlihat? Jelas bahwa dia tidak ingin menghadapi kita dalam pertempuran. Kita harus membawanya ke akademi kita setelah kompetisi, apapun yang terjadi. Aku bisa bersamanya seperti itu. Diam. Kamu sangat tergila-gila. Aku sudah muak denganmu. Duduklah, kamu telah benar-benar mempermalukan keluarga Hongchen. Xiao Hongchen praktis menggeram selembut mungkin. Mata Wang Dong'er bertemu mata Huo Yuhao ketika dia berbalik dan berjalan menuju kampnya sendiri. Mata Huo Yuhao sedingin es pada saat ini, seolah-olah dia dalam keadaan yang sama sekali berbeda sama sekali, dan dia memberi isyarat padanya. Wang Dong'er mengangguk pelan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia berjalan jauh ke tepi panggung kompetisi sebelum dia berbalik sekali lagi. Namun, dia bisa melihat tepat ketika dia berbalik bahwa lengan hakim telah terayun ke bawah untuk memberi sinyal bahwa pertarungan telah dimulai. Apakah kamu harus begitu bias? Wang Dong'er mengerutkan kening. Dia tidak tergesa-gesa untuk maju, dan matanya berbinar ketika sepasang sayap menyilaukan membentang dari belakang punggungnya. Sayap biru yang sangat besar menutupi seluruh punggungnya, dan dia segera diselimuti dengan lapisan cahaya kebiru-biruan yang indah.
Sayap Dewi Radian Butterfly-nya berkedip-kedip dengan bintik-bintik emas, dan rasanya seolah-olah bintik-bintik ini menjadi hidup ketika aura cahaya yang lebat melonjak ke langit. Orang pertama yang bergerak adalah Xixing, yang mewakili tim Kekaisaran Sun Moon. Dia mengambil langkah dan berlari ke depan saat alat jiwanya yang terbang meluas ke belakang tubuhnya pada saat yang sama. Butuh 2 percepatan sebelum dia melonjak ke langit dan terbang tinggi ke udara. 4 garis cahaya putih cemerlang muncul dari balik alat jiwanya yang terbang dan mendorong tubuhnya ke langit seperti bintang jatuh. Peledak merah-merah kelas 4 melesat ke arah Wang Donger saat dia melonjak menembus langit. Musim ini seperti yang terakhir, dan insinyur jiwa tidak diizinkan untuk menggunakan alat jiwa stasioner. Kerang peledak kelas 4 memiliki reputasi yang mirip dengan botol susu di antara alat jiwa kelas 4, dan mereka sangat kuat. Namun, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengisi ulang daya baterai. Xixing bisa mengendalikan alat jiwanya yang terbang untuk naik ke udara sambil menembakkan peluru peledak begitu cepat, berarti dia cukup mahir dengan alat jiwa. Wang Donger menggeser mulutnya dengan acuh tak acuh saat dia mengepakkan sayapnya dengan lembut dan naik ke langit bersamanya. Alasan mengapa Huo Yuhao setuju untuk membiarkan dia mengambil putaran pertama secara substansial terkait dengan fakta bahwa dia bisa terbang. Sekte dan akademi yang sebagian besar terdiri dari insinyur jiwa memiliki tingkat kemenangan yang lebih tinggi di chapter penyisihan sebelum ini karena aturan baru turnamen. Keuntungan luar biasa yang dimiliki insinyur jiwa karena mereka bisa terbang terlalu jelas. Wang Donger melesat ke langit seperti panah, tetapi adegan aneh terjadi segera setelahnya. Peledak kelas 4 tiba-tiba berubah arah dan mengikuti di belakangnya. Cangkang peledak dengan kemampuan pelacakan? Maka itu bukan shell kelas 4 lagi. Tetapi mengapa kekuatannya terlihat seperti cangkang kelas 4? Otak Huo Yuhao sedang menghitung dengan cepat di ruang tunggu Tang Sek. Putaran ini sangat penting bagi Sekte Tang, dan Wang Donger adalah yang pertama untuk bertarung. Huo Yuhao takut bahwa dia akan kehilangan ketenangan dan rasionalitasnya karena dia terlalu khawatir, dan bahwa dia tidak akan tetap tenang untuk terus memimpin timnya di turnamen. Oleh karena itu, ketika matanya tertutup sebelum ini, dia menggunakan salah satu keterampilan nekromanci yang telah dia pelajari dari Calamity Necromancer, Electrolus, yang disebut Necromancer Silent Heart. Keterampilan ini memungkinkan dia untuk memasuki kondisi tenang yang khas, dan keterampilan itu juga sangat meningkatkan inderanya. Satu-satunya daun side adalah bahwa ia tidak akan mampu menghadapi emosi sama sekali pada hari berikutnya, dan ia hanya akan menggunakan metode yang paling rasional dan masuk akal untuk memikirkan sesuatu. Cincin jiwa kedua Wang Donger berkilau, dan cahaya keemasan muncul dari titik-titik cahaya di sayapnya di belakangnya. Bola cahaya segera bertabrakan dengan peledak yang meluncur di udara. Ledakan-ledakan hebat bisa terdengar, dan bola cahaya merah yang menyala lebih dari 10 meter dengan diameter langsung menerangi langit. Gelombang kejut yang diakibatkan tabrakan menyebabkan udara di langit berputar dan berubah bentuk. Bagaimanapun juga ini adalah cangkang peledak kelas 5, dan cangkang itu memiliki kekuatan yang dekat dengan serangan alat jiwa kelas 6. Xixing memang canggih, memang. Xixing mengungkapkan 5 cincin jiwa, 2 cincin kuning dan 3 ungu, yang kontras dengan 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam Wang Donger. Kombinasi cincin Wang Donger adalah kombinasi yang paling optimal, dan dia juga seorang kaisar jiwa. Ada jarak yang cukup antara kultivasi mereka. Namun, karena Xixing dapat melepaskan peluru bahan peledak kelas 5 dengan kemampuan pelacakan dalam waktu yang singkat, kemungkinan dia tidak jauh dari cincin keenamnya meskipun dia hanya memiliki 5 cincin saat ini. Gelombang kejut yang kuat menyentuh Wang Donger pada akhirnya, dan memaksa tubuhnya ke atas. Di sisi lain, 3 peluru peledak bersiul di udara dan membentuk formasi segitiga di langit. Formasi ini benar-benar mengunci Wang Donger di dalam dan menyegel semuanya saat dia bangkit di udara. Wang Donger tidak tergesa-gesa untuk terbang ke atas, tetapi dia juga tidak berniat untuk bertemu langsung dengan peluru ini. Dia menarik sayapnya, dan jatuh ke udara begitu saja. Namun, peluru peledak bisa mengunci dan melacaknya, dan mereka segera mengejarnya saat dia jatuh. Wang Donger sepertinya tidak akan mengurangi kecepatannya, dan dia jatuh tepat ke tanah. Lokasi yang dia tuju sebenarnya adalah tempat hakim itu berada, dan dia mulai berteriak ketika dia terus menyelam di udara. "Awas, tolong menjauhlah." Hakim menerima kejutan kasar. Mereka hanya dalam tahap round robin, jadi mereka tidak bisa mengirim seorang master jiwa yang kuat untuk menjadi hakim. Dia adalah Soul Sage 7 cincin, tapi dia masih tidak bisa mengambil kekuatan dari 3 peluru peledak yang meledak pada saat yang sama. Apa yang ingin dilakukan pria ini dari Sekte Tang? Apakah dia mencoba mati bersamaku? Hakim melepaskan jiwa bela dirinya dengan takjub, dan tubuhnya bergerak beberapa puluh meter dalam sekejap. Dia sebenarnya adalah master jiwa tipe agility.
Wang Dong'er tidak punya niat untuk membiarkannya pergi. Dia melebarkan sayapnya lagi, dan mengubah arah dengan anggun di udara saat dia mengejar Hakim. Kembali ke mimbar, Su Tianran berkata dengan jelas, bebaskan Hakim itu dari tugasnya setelah kompetisi. Kamu harus cerdas bahkan jika kamu bias. Dia akan mempermalukan kekaisaran kita dengan menunjukkan bias seperti itu ketika semua orang menonton. Betapa bodohnya. Iya. Cahaya dingin melintas di mata Juzi. Namun, citra dirinya dan Wang Dong'er yang menyembuhkan Huo Yuhao bersama muncul di benaknya saat ini. Dia pasti tahu dia perempuan sekarang. Mereka bersama sekarang? Juzi bisa merasakan hatinya mulai berdebar saat pertanyaan ini muncul di benaknya. Mengapa tanganmu begitu dingin, Juzi? Su Tianran bertanya dengan bingung. Juzi merasa jantungnya berdetak kencang dan berkata dengan tergesa-gesa, turnamen ini terlalu menarik. Mungkin aku hanya sedikit gugup. Su Tianran tersenyum, kamu tidak bisa menghancurkan pemuda itu dari sekte Tang, bukan? Tapi dia pria paling tampan yang pernah kulihat. Aku tidak bisa menandinginya bahkan jika aku bisa berjalan. Juzi tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu iri, Yang Mulia? Su Tianran terkekeh dan berkata, aku juga seorang pria, bagaimana mungkin aku tidak iri? Dia mengenakan senyum di wajahnya, tetapi kilau di matanya sedingin biasanya. Dia tidak bisa menyenangkan wanita. Begitu dalam hatinya, dia cukup takut bahwa wanita tidak akan setia kepadanya. Dia tidak bisa menerimanya bahkan jika itu hanya ketidaksetiaan emosional. Namun, kalimat Juzi selanjutnya menenangkan amarah yang baru saja naik di hatinya. Juzi melanjutkan, aku senang kamu iri padaku, karena itu berarti kamu peduli padaku. Namun, tidak perlu iri pada seorang gadis, kan? Seorang gadis? Su Tianran tertegun sejenak. Juzi membungkuk di samping telinganya dan berbisik, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa Wang Dong adalah seorang gadis? Bagaimana bisa seorang pria setampan itu? Su Tianran masih kaget. Jadi, dia perempuan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Juzi tersenyum dan menjawab, bukankah kamu memintaku untuk menyelidiki sekte Tang? Orang-orang aku membuat penilaian itu dari intel dan pengamatan mereka. Dia bukan hanya seorang gadis, aku pikir dia bersama dengan Huo Yuhao. Mereka tinggal bersama setiap hari, dan dialah yang merawatnya. Seorang gadis, ya. Dia akan sangat cantik jika dia mengenakan pakaian wanita. Su Tianran bergumam pada dirinya sendiri. Namun, matanya tiba-tiba menjadi kejam dan ganas saat dia berbicara. Jika aku tidak kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria, berapa banyak gadis cantik seperti itu yang akan aku miliki untuk diri aku sendiri? Kau menyakitiku, Yang Mulia. Seru Juzi dengan sedih. Su Tianran membeku, dan matanya dengan cepat kembali normal. Maafkan aku. Juzi meraih tangannya dan berkata, tidak apa-apa, Yang Mulia. Tolong jangan terlalu banyak berpikir tentang itu. Teknologi kekaisaran sangat maju, hanya masalah waktu sebelum kami menemukan sesuatu yang dapat menyembuhkan luka kamu. Ya, Su Tianran mengangguk. Mari kita saksikan kompetisi. Adegan di atas panggung telah berubah secara drastis saat mereka berbicara. Wang Dong'er benar akan menabrak tanah saat dia jatuh di udara, dan Hakim melarikan diri secepat dia bisa. Dia bukan sage jiwa 7 cincin untuk apa-apa, dan itu tidak mudah bagi Wang Dong'er untuk mengejarnya meskipun dia terbang di udara. Tanah tepat di depan matanya. Wang Dong'er tiba-tiba berbalik, dan kakinya yang ramping mengetuk ringan di permukaan lantai. Dia memantul dari tanah pada saat 3 peluru peledak di belakangnya hendak menyentuhnya, dan dia terbang kembali ke langit dengan kecepatan kilat. Boom, boom, boom. 3 ledakan hebat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun tahap kompetisi diperkuat oleh alat jiwa, itu tidak bisa mengambil ledakan sekuat ini. Potongan-potongan logam terbang ke segala arah, dan gelombang kejut intens mencapai setiap sudut panggung kompetisi. Tapi gelombang kejut itu hanya tampaknya mendorong Wang Dong'er pergi, dan membantunya bangkit lebih cepat di udara. Wang Dong'er ditutupi oleh cahaya keemasan, dan gelombang kejut tidak menyakitinya sama sekali. Namun, tekanan menakutkan turun dari langit tepat pada saat itu. Sising secara alami tidak menganggur ketika Wang Dong'er jatuh di langit dengan 3 peluru peledak di ekornya. Serangan yang baru saja ia luncurkan dimaksudkan untuk menyibukkannya. Xiao Hongchen sudah berbagi temuannya tentang Tang Sekte dengan teman-temannya sebelum ini, dan Wang Dong'er adalah salah satu orang yang harus mereka perhatikan.
Mereka sudah menyadari bahwa Wang Donger memiliki 6 cincin sekarang. Bahkan Sising sendiri tidak mengharapkan putaran kedua peluru yang bisa meledak itu akan memaksa Wang Donger untuk menyelinap dan berlari. Jarak sangat penting dalam pertarungan antara insinyur jiwa dan ahli jiwa, dan insinyur jiwa akan memerintah tertinggi jika ada jarak yang cukup antara kedua pihak. Sising tegas, dan segera menarik alat jiwa lain yang akan dia gunakan untuk melanjutkan penindasannya terhadap Wang Donger. Sebuah meriam berat berwarna merah menyala muncul di bahunya. Meriam berat ini panjangnya sekitar 2 meter, dan berdiameter sekitar 30 cm. Itu mulai melepaskan aura yang padat dan membakar dari saat itu muncul. Itu dibuat dari Scarlet Sun Steel, dan susunan formasinya dipahat dari kristal Scarlet Flame. Hal yang paling penting tentang menggunakan kristal untuk membuat susunan formasi adalah bahwa seseorang tidak mampu membuat kesalahan atau kesalahan perhitungan, dan seseorang harus menyelesaikan semuanya dalam sekali jalan. Kalau tidak ada cara untuk mengubah apapun, karena kristal tidak bisa ditempa seperti logam. Sising mulai menanamkan kekuatan jiwa sebanyak yang dia bisa ke dalam meriam. Ini jelas merupakan Cannon Scarlet Flame kelas 6, dan sedang diisi daya setinggi mungkin. Proses pengisian daya ini hampir selesai ketika Wang Donger berbalik dan melonjak ke atas. Pandangan kejam melintas di mata Sising. Jadi bagaimana jika kamu seorang kaisar jiwa? Bahkan Soul Sages tidak akan berani untuk memenuhi serangan Scarlet Flame Cannonku. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu akan menghindari ini? Sebuah tabung logam ini naik secara diam-diam dari bahu kirinya, dan sinar merah rubi keluar dan mendarat langsung ke Wang Donger. Apakah itu alat jiwa tipe positioning? Mata Huo Yuhao menjadi lebih fokus saat dia duduk di dalam ruang tunggu. Alat jiwa tipe posisi biasanya digunakan untuk alat jiwa stasioner, karena mereka lebih praktis, dan mereka setara dengan pemandangan alat jiwa stasioner itu. Itu jelas bahwa alat jiwa tipe posisi yang digunakan Sising tidak sesederhana itu, dan laras kelas 6 Scarlet Flame Cannon bersinar dengan cahaya merah segera setelah sinar rubi ditembakkan dari alat jiwa tipe positioningnya. Sangat melelahkan bagi insinyur jiwa kelas 5 untuk mengoperasikan alat jiwa kelas 6. Dan ini masih terjadi meskipun Sising mendekati cincin jiwa ke-6-nya. Karena itu, dia tidak bisa menambahkan mekanisme pelacakan lagi ke kelas 6 Scarlet Flame Cannon-nya. Namun, ia melakukan trik murah untuk menyiasati ini. Dia menggunakan alat Soul tipe Positioning kelas 4 dan menggabungkannya dengan meriam jiwanya, memberikan shell meriam kemampuan tertentu untuk melacak targetnya. Selain itu, Scarlet Flame Cannon sendiri memiliki kemampuan tertentu untuk mengunci targetnya. Jelas bahwa dia bermaksud untuk menghancurkan segalanya ke Wang Donger tanpa basa-basi lagi, sehingga dia bisa mengakhiri pertarungan di sini dan sekarang. Wang Donger bisa merasakan tekanan besar datang ke arahnya, dan tiba-tiba terhenti dalam penerbangan ke atas. Dia membentangkan sayapnya, dan menatap dengan tenang pada Scarlet Flame Cannon yang menakutkan yang masih mengisi di atasnya. Dia bersinar lebih intens, ke titik di mana sayap radian Butterfly Goddess-nya, yang sebagian besar berwarna biru, diselimuti dengan warna emas cemerlang. Pergi ke neraka. Sising meraung dan menembakkan meriam berat di tangannya, dan seberkas api merah-merah yang menakutkan muncul dari Scarlet Flame Cannon. Api membeku di udara untuk sesaat sebelum mereka langsung berubah menjadi bola api besar yang berkerut dan bergelombang dengan pola seperti gelombang sebelum tiba di depan Wang Donger dalam sebuah blink. Setiap orang di antara hadirin menahan napas. Bola api raksasa telah membengkak ke titik di mana itu hampir setengah lagi sebesar tubuh Wang Donger. Bisakah dia menerima pukulan itu? Apakah dia akan dikonsumsi oleh bola api? Setiap orang memiliki penilaian intuitif tentang kecantikan. Meskipun Sising mewakili kekaisaran bulan matahari, ketampanan, Wang Donger dan ketampanannya memberinya cukup banyak pendukung. Banyak orang tanpa sadar menutup mata mereka, karena mereka tidak tahan melihat pemuda yang tampan binasa begitu saja. Hanya mereka yang menjaga mata mereka terbuka menyaksikan sesuatu yang tidak kekurangan keajaiban. Wang Donger tidak punya niat untuk menghindari bola api yang sangat besar. Sebaliknya, dia membuka lengannya, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi kristal air emas transparan pada saat itu. Cincin jiwa kelimanya menyala pada saat bersamaan. Shell meriam Scarlet Flame yang luar biasa telah tiba. Namun, tubuh Wang Donger langsung ditutupi oleh riak emas, dan dia meledak dengan cahaya yang tampak seperti pantulan dari kristal air yang menyelimuti cangkang meriam di depannya. Momentum ke depan meriam melambat, dan Wang Donger benar-benar membuka tangannya begitu saja dan melilitkannya di sekitar peluru meriam besar. Ya, dia memeluknya. Selain itu, shell meriam yang sangat tidak stabil dan reaktif tidak meledak sama sekali. Ini adalah, bahkan Su Tianran tersentak tanpa sadar dari mimbar. Mata Wang Donger telah menjadi sepenuhnya emas sekarang,
Ada sedikit ejekan di matanya ketika dia menatap pria muda di seberangnya. Aku mengembalikannya padamu. Wang Dong'er mengangkat tangannya ke langit dan menyerahkan meriam ke tangan kanannya. Cangkang meriam bersinar dengan cahaya yang bahkan lebih kuat saat dia mengangkatnya tinggi ke udara, dan api merah-merah dikonversi menjadi api emas yang cemerlang. Pada saat berikutnya, peluru meriam meninggalkan jejak menyala dan menyilaukan saat meluncur kembali ke Xixing. Wang Dong'er bergumam pelan ketika dia melemparkan peluru meriam besar ke udara. Bagaimana kamu bisa menunjukkan kartu trufmu jika aku tidak memberimu cukup waktu? Warna keemasan di tubuhnya surut saat dia melemparkan meriam-meriam besar itu. Sayapnya terbuka di belakangnya, dan dia mengejar peluru meriam ke arah Xixing. Xixing sepenuhnya terpaku di tempat. 1 juta kemungkinan hasil muncul di benaknya ketika dia menembakkan meriamnya yang berat, dan hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah Wang Dong'er memiliki Invincible Barrier untuk mempertahankan dirinya dari serangan ini. Namun meski begitu, dia masih punya waktu untuk terus menyerang, dan menggunakan Invincible Barrier juga memakan kekuatan jiwa. Selain itu, ini setara dengan dia menghapus salah satu kartu truf lawannya. Tetapi tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan serangan yang telah dia tetapkan begitu lama untuk kembali ke arahnya. Peluru meriam emas bersiul di udara ke arahnya, dan itu tidak lebih lambat dari sebelumnya. Xixing segera pulih saat dia menampar dada sambil menggertakkan giginya. Sebuah penghalang emas langsung bangkit dari tubuhnya dan melindungi seluruh tubuhnya di dalamnya. Orang yang melepaskan Invincible Barrier bukan Wang Dong'er, itu dia. Ledakan. Sebuah ledakan menakutkan bergema di langit, bunga emas mekar dengan keindahan yang memukau dan berbeda. Xixing berada di pusat ledakan ini, dan dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang terlalu mengkhawatirkan. Invincible Barrier hanya bisa digunakan sekali, dan itu mulai membuat suara berderak, seolah-olah itu tidak bisa menahan ledakan yang mengerikan. Butuh upaya besar baginya sebelum gempa susulan akhirnya menghilang. Namun, kekuatan jiwanya telah berkurang menjadi kurang dari 50% karena ini, bersama dengan alat jiwa yang telah ia gunakan sebelumnya. Yang membuat Xixing semakin ketakutan adalah kenyataan bahwa Wang Dong'er benar-benar lenyap dari sudut pandangnya. Di atasmu, bodoh. Xiao Hongchen mengamuk dari sela-sela. Sangat disayangkan Xixing tidak bisa mendengarnya sama sekali dari dalam penghalang pelindung tahap kompetisi. Heksagram emas raksasa melayang di atas kepala Xixing. Saat matanya melayang-layang dengan ketakutan, seberkas emas besar turun dari langit dan menelan seluruh tubuhnya. Penghalang jiwa pelindung kelas 5 Xixing yang ia gunakan untuk melindungi tubuhnya segera dipicu, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Wang Dong'er terjun dari atas langit ketika dia membentangkan sayapnya, dan bola emas dengan cepat mengembun dan terbentuk di depannya. Dentang. Penghalang jiwa pelindung Xixing hancur berkeping-keping, dan Invincible Barrier lainnya bangkit dari tubuhnya. Namun, Xixing memiliki kurang dari 30% dari kekuatan jiwanya yang tersisa, dan dia bisa melakukan sedikit lebih banyak daripada menyaksikan bola emas cemerlang lainnya menghantam Invincible Barrier keduanya. Suara tajam dan melengking bisa terdengar saat percikan emas yang tak terhitung meletus ke udara. Kekuatan jiwa Xixing cepat berkurang, dan matanya penuh keputusasaan sekarang. Wang Dong'er masih sangat dekat, dan sayapnya terentang penuh saat dia turun dari langit seperti Dewi Cahaya. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan. Aku mengakui kekalahan. Xixing berteriak sekeras yang dia bisa. Dia telah belajar tentang identitas sekte Tang dari Xiao Hongchen jauh sebelum ini, dan tahu kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya di sini karena sikap keras kepala yang tidak beralasan. Selain itu, masih ada pertempuran kelompok setelah ini, dan ini bukan saatnya baginya untuk memberikan semua yang dia bisa. Dia adalah orang pertama yang bertarung, jadi yang harus dia lakukan adalah menggunakan botol susu untuk memulihkan kekuatan jiwanya, dan dia akan kembali dalam kondisi puncak ketika saatnya untuk pertempuran kelompok. Xixing merasa seolah-olah dia telah kehilangan jalan pertarungan ini terlalu tidak meyakinkan, dan karena dia tidak tahu apa-apa tentang keterampilan jiwa kelima Wang Dong'er yang berbahaya. Dia masih tidak tahu persis apa yang telah dilakukan keterampilan jiwa Wang Dong'er bahkan sekarang. Mata Wang Dong'er mengalir dengan ejekan ketika dia mendengar dia mengakui kekalahan. Hakim di bawahnya sudah berteriak padanya untuk berhenti. Wang Dong'er mengulurkan tangannya untuk memberi sinyal bahwa dia tidak menyerang lagi. Dia menarik sayapnya dan perlahan-lahan turun ke tanah. Bola emas yang telah dilepaskannya terus bergesekan dengan Invincible Barrier milik Xixing, tapi pancarannya semakin lemah dan semakin lemah. The Butterfly Goddess Slash awalnya memiliki area efek, tapi dia memfokuskannya pada satu titik, memberinya kekuatan penghancur yang luar biasa. Xixing menghela nafas lega seolah-olah beban besar terangkat dari dadanya.
Invincible Barrier yang dia gunakan adalah tipe terkuat yang mungkin, dan dia melihat ketika serangannya perlahan-lahan semakin lemah ke titik di mana itu tidak bisa lagi menyakitinya. Invincible Barrier-nya sudah cukup untuk bertahan. Wang Dong'er melayang ke tanah dan berbalik ke arah Hakim. Dia berkata dengan mengejek, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyerangnya lagi. Namun, jika aku menjadi orang yang tidak beruntung, apakah kamu akan sangat khawatir?" Hakim menatap dingin padanya dan berkata, "Mengapa kamu tidak mencoba dan mencari tahu?" Wang Dong'er mengangkat jari telunjuknya dan menggoyangkannya padanya. "Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Bisakah kamu menyatakan bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini?" "Iya." The Tang Sek menang dalam pertandingan eliminasi tunggal pertama. Hakim bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika lolongan yang menyakitkan bergema dari langit, dan tubuh jatuh di saat berikutnya. Hakim masih sage jiwa setelah semua, jadi reaksinya sangat cepat. Dia segera menangkap tubuh yang jatuh di udara dengan gerakan cepat. Wajah Sising pucat, dan dia menghembuskan lebih banyak daripada yang dia hirup, sementara energi kehidupannya menyusut pada tingkat yang berbahaya. Kamu membunuhnya." Hakim berbalik ke arah Wang Dong'er, marah. Ekspresi Wang Dong'er tampak tidak bersalah seperti sebelumnya. "Mata siapa yang melihat bahwa aku membunuhnya? Aku turun pada saat yang sama ketika dia mengaku kalah, dan aku telah berada di sisimu selama ini. Pertandingan pertama telah berakhir, dan penghalang pelindung di sekitar tahap kompetisi secara alami surut dan menghilang." Xiao Hongchen dan Meng Hongchen melompat ke atas panggung pada saat yang hampir bersamaan ketika mereka melaju kencang. Mereka juga terkejut ketika Sising jatuh dari langit karena alasan yang tidak diketahui. Mereka bisa dengan jelas melihat bahwa Butterfly Goddess Wang Dong'er telah menghilang sebelumnya. Apakah Sising membakar setiap ons kekuatan jiwanya? Namun, mereka bisa langsung tahu ketika mereka datang dekat bahwa keadaan Sising tidak sesederhana dia melelahkan semua kekuatan jiwanya. Hakim menangkapnya sebelum dia menyentuh tanah, dan bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, dia hanya akan kelelahan dan letih. Tapi dia tidak bernafas lagi saat ini, dan dia sudah mati seperti dia. Xiao Hongchen meraung dengan marah, "Wang Dong, kamu berani membunuh teman satu timku?" Wang Dong'er memakai ekspresi polos yang sama dan menjawab, "Aku tidak membunuh siapapun. Aku tidak tahu mengapa dia mati." "Apakah kamu buta?" Meng Hongchen ragu-ragu dan berkata, "Saudaraku, mungkinkah Sising memiliki beberapa masalah tersembunyi?" Memang benar Wang Dong tidak melakukan apapun padanya. "Bam!" Xiao Hongchen berbalik dan menampar wajah Meng Hongchen. "Diam. Kamu menjadi sangat tidak loyal karena kegilaan kamu. Kamu masih mempertahankan lawan kamu bahkan pada saat seperti ini." "Enyah." Meng Hongchen merasakan jantungnya berdetak kencang saat dia menatap mata Xiao Hongchen yang merah. Dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Meng Hongchen mengangkat kepalanya dan melirik Wang Dong'er, sebelum air matanya mengalir, dan dia berbalik dan lari. Xiao Hongchen mengambil tubuh Sising dari Hakim. Dia memelototi Wang Dong'er dan menggertakkan giginya. "Aku tidak akan berhenti sampai aku menarik nafas terakhirku." Wang Dong'er tersenyum tipis dan berkata, "Ayo, kalau begitu. Apakah kamu selanjutnya? Atau apakah kamu akan terus membiarkan rekan tim kamu mati?" Xiao Hongchen menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya yang marah perlahan-lahan menjadi tenang. Sebagai gantinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia turun dari panggung dengan mayat Sising di tangannya. Wang Dong'er mengeluarkan botol susu seolah-olah dia menunjukkan trik sihir, dan dia berdiri di sana dengan tenang untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya. Wang Dong'er telah memenangkan pertempuran ini. Dia telah menghilangkan lawannya, ke titik di mana dia tidak bisa memberikan semua yang dia miliki. Dapat dikatakan bahwa dia telah memenangkan pertarungan ini secara mutlak dan sempurna. Keahlian jiwa kelima The Radiant Butterfly Goddess, The Goddess of Light as Possession. Wang Dong'er bisa mengubah dirinya menjadi bentuk elemen ringan selama 3 detik, dan ini memungkinkannya untuk mengembangkan afinitas untuk setiap elemen lain kecuali elemen kegelapan. Keterampilan jiwa ini memperkuat kekuatan keterampilan jiwanya yang lain hingga 100%, dan ini juga memungkinkannya untuk menyerang balik elemen kegelapan dengan 3 kali kekuatan aslinya. Wang Dong'er mengandalkan karakteristik khusus Goddess of Light as Possession untuk mengembangkan afinitas terhadap elemen-elemen lain untuk mengontrol cangkang besar tipe Scarlet Flame Cannon. Dia kemudian bisa melemparkannya kembali, dan dengan demikian meraih kemenangannya. Kematian Sising jelas ada hubungannya dengan dia. Butterfly Goddess Slash miliknya secara diam-diam diisi dengan kemampuan yang dibawa tulang lengan kanannya yang rusak setan,
cahaya emas Devil Breaking, yang meletus hanya pada detik terakhir dan langsung menembus ke dalam hati Sising. Bagaimana dia bisa selamat dari serangan seperti itu? Wang Dong'er telah membunuh salah satu anggota tim utama Kekaisaran Sun Moon, yang berarti bahwa dia pasti sangat melemahkan kekuatan tim lawan secara keseluruhan. Ini sangat bermanfaat untuk pertempuran kelompok yang akan datang sesudahnya, dan menuju pertarungan Shrek Academy melawan Kekaisaran Sun Moon setelah hari ini.